Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam acara Interaksi Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Interaksi Bersama saya, Widan Isti dari Ruang Ayub 1 Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang, dan di depan saya ada dokter cantik kita. Ya, perkenalkan saya Dr. Nada, saya dokter umum di Rumah Sakit Romani Muhammadiyah Semarang. Oke dokter, pada kali ini kita akan membahas topik berkaitan dengan bulan puasa ya dokter. Iya. Ini akan membahas tentang menjaga kesehatan ibu menyusui pada bulan puasa. Nah, karena banyak sobat Romani dokter yang bertanya-tanya bagaimana sih dan apakah boleh untuk ibu menyusui itu berpuasa dokter? Iya Mbak Isti, jadi untuk ibu menyusui boleh untuk berpuasa. Berpuasa tidak akan memengaruhi kuantitas dan kualitas ASI pada ibu menyusui. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kondisi ibu menyusuinya itu sedang dalam keadaan fit atau sedang sakit. Oh gitu. Ya, jadi Ya. kalau kondisi ibunya sedang sakit, kemudian memiliki penyakit penyerta seperti diabetes melitus sehingga kadar gula darahnya itu belum stabil, kemudian darah tinggi tidak terkontrol, kemudian juga gastritis maupun asam lambung yang mudah kambuh, sebaiknya tidak berpuasa dahulu karena beresiko jika nanti penyakitnya kambuh itu ibu bisa sakit. Oh begitu. Kasihan juga bayinya ya kalau ibunya sakit. Kemudian memperhatikan tanda-tanda dehidrasi pada ibu menyusui yang berpuasa. Nah, dehidrasi ini merupakan tanda saat tubuh kekurangan cairan. Bisa ditandai yang pertama, air kencingnya mulai warnanya kuning pekat, kemudian ibu mulai merasa lemas, bibir kering, pusing, sehingga tidak bisa melakukan aktivitas lanjutan. Nah, kondisi dehidrasi ini sebaiknya dihindari. Kalau memang mulai muncul gejala-gejala tersebut, sebaiknya ibu membatalkan puasanya. Nggak usah puasa dulu ya dok ya. Untuk kebutuhan yang lebih baik seperti itu. Kemudian yang ketiga Mbak Isti, ibu menyusui yang berpuasa harus memperhatikan cakupan nutrisinya. Jadi kebutuhan ibu menyusui itu sama seperti kebutuhan nutrisi ibu hamil trimester 3. Oh gitu ya. Yang biasanya itu lebih mudah capek dan lebih mudah lapar sehingga makannya itu bisa 2 kali porsi. 2 kali lipat ya? Ya, lebih banyak ya dok ya? Yang biasa ya tidak menyusui seperti itu. Nah, untuk nutrisinya ini perlu diperhatikan dari jumlah karbohidratnya, kemudian protein hewani, protein nabati, kemudian sayur dan buah-buahan yang banyak serat dan vitamin. Seperti itu. Jika kebutuhan nutrisi ini cukup, insya Allah kualitas dan kuantitas ASI ibu selama berpuasa itu tetap terjaga. Nah, yang terakhir, kondisi bayinya juga perlu diperhatikan oleh ibu-ibu yang akan berpuasa. Jadi bayi-bayi yang masih perlu ASI lebih banyak seperti bayi-bayi yang prematur, kemudian bayi sedang sakit, bayi yang mungkin berat badannya itu kurang, itu wajib diberikan ASI yang lebih ya dok ya. Biar nutrisinya, tetap terjaga. Iya dok. Kemudian kondisi ini berbeda ya Mbak Isti untuk ibu menyusui yang memiliki bayi lebih dari 6 bulan usianya. Oh, yang sudah MPASI ya dok ya? Iya, karena tidak 100% bergantung pada ASI karena sudah mendapatkan nutrisi tambahan dari makanan pendampingnya. Oh iya, betul. Oke, baik dokter. Jadi boleh ya dok untuk ibu menyusui itu berpuasa, apalagi di bulan Ramadan ini. Tetapi harus memperhatikan beberapa hal untuk menjaga kualitas ASI-nya ya dok ya. Kemudian dok, bagaimana tips-tipsnya ya dok ya supaya nutrisi pada ibu menyusui ini bisa terjaga dokter?
Untuk ibu menyusui yang akan berpuasa, yang paling utama tadi mencukupi kebutuhan nutrisinya. Kebutuhan nutrisi ibu menyusui ini disamakan seperti sebelum puasa, yaitu makan 3 kali dalam sehari. Namun diatur saat berpuasa itu sebelum tidur, saat sahur, dan saat berbuka. Untuk makan sebelum tidur diharuskan ada kebutuhan karbohidrat, kemudian protein nabati, protein hewani, sayur maupun buah, dan porsinya mungkin tidak sebanyak saat berbuka puasa maupun sahur ya Mbak Isti. Iya, soalnya mau tidur ya Dok. Iya, agar ibu tidak kembung, kemudian perutnya juga tidak penuh dan tidak nyaman nantinya saat tidur. Namun juga diperhatikan untuk kebutuhan cairannya. Jadi bisa minum air putih 2 gelas sebelum tidur ya Dok. Iya. Kemudian saat sahur nih Mbak Isti, untuk sahur porsinya ya full ya seperti biasanya makan. Nah saat sahur ini sebaiknya dihindari makanan yang hanya mengandung karbohidrat dan gula saja. Karena kalau hanya mengandung karbohidrat dan gula, ditakutkan saat nanti berpuasa gula darahnya tuh lebih cepat turun sehingga ibu lebih cepat lemas gitu. Nah, jadi harus seimbang Mbak Isti dari karbohidrat itu lebih baik karbohidrat yang kompleks. Karbohidrat yang kompleks ini akan menjaga ibu lebih lama kenyangnya. Karbohidrat kompleksnya ini contohnya bisa gandum ya Mbak Isti, kemudian nasi merah, nasi hitam, mungkin kalau memang nasi putih aja sukanya ya nggak apa-apa nasi putih, tapi selain suka semua suka semua ya alhamdulillah ya. Nah itu juga harus disertai lauk pauk yang mengandung protein hewani, nabati, kemudian lemak, sayur yang berserat, buah-buahan yang berserat dan kaya vitamin. Kemudian juga kebutuhan cairan ibu menyusui selama bulan puasa kan 8 sampai 10 gelas per hari. Itu bisa diakali dengan minum air putih 4 gelas sampai sebelum imsak. Nah, itu pelan-pelan ya Mbak Isti minumnya agar tidak terlalu penuh gitu. 4 gelas loh Dok. Iya, 4 gelas ya kan mau berpuasa biar tidak dehidrasi nantinya. Oh iya. Kemudian saat berbuka puasa, nah buka puasa diawali dengan yang manis ya Mbak Isti. Bisa subuh ya Dok. Iya, subuh, kurma untuk mengembalikan kadar gula darah yang turun selama bulan puasa. Kemudian untuk makannya sama seperti sahur tadi ya, yang seimbang dari karbohidrat, protein, serat, vitamin. Nah, tadi kan sudah minum 4 gelas waktu sahur. Nah, waktu buka puasa mungkin bisa 6 gelas lagi seperti itu. Bisa itu Dok kalau situ. Nanti kan ada subuh, ada minum air putih, belum nanti tehnya kan banyak. Iya, lebih banyak minum waktu buka. Nah, kemudian Mbak Isti nih kan lagi ngetren ya di kalangan ibu-ibu menyusui ini mengonsumsi suplemen untuk menambah jumlah ASI. Nah ini selama bulan puasa tidak apa-apa boleh dilanjutkan, ya Dok ya? Boleh sesuai aturan pakai saat berbuka dan sahur itu. Kemudian untuk ibu-ibu menyusui yang berpuasa sebaiknya menghindari aktivitas yang di bawah terik matahari, kemudian di ruangan yang ventilasinya itu kurang karena bisa beresiko cepat lelah cepat lelah, keringat banyak, nanti kan dehidrasi gitu. Baik dokter, kita sekarang sudah tahu ya Dok ya bagaimana cara atau tips-tipsnya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada ibu menyusui. Nah, biasanya masalah apa saja sih Dok yang ditemui pada ibu menyusui dokter? Ya Mbak Isti,
untuk masalah utama ibu-ibu baru, mungkin baru kehamilan pertama, kemudian bayinya lahir, kemudian udah mulai menyusui, itu kan bisa timbul resiko stres ya, karena kan keluarga kadang ada yang belum teredukasi dengan baik, kemudian menganggap produksi ASINya kok sedikit sekali gitu, apa makannya kurang atau mungkin kurang usaha menyusui. Nah, itu tidak perlu cemas ibu-ibu sekalian, karena produksi ASI di awal-awal itu pasti belum banyak sebanyak yang sudah proses menyusui berjalan. Jadi awal-awal itu masih sedikit, disesuaikan dengan perkembangan saluran cerna bayi baru lahir. Yang penting ibu tetap berusaha untuk menyusui. Sering ditetekkan ya dok ya. Menyusui bayinya. Kemudian perlu dukungan juga oleh suami, orang tua, mertua, keluarga lain, agar ibu ini tidak cemas dan tetap semangat untuk menyusui bayinya ya dok. Ya. Apalagi untuk ibu baru ya dok, biasanya kan banyak yang stres ya, mikir dirinya sendiri aja sudah, aduh. Jadi sekarang sama ngerawat bayinya, aduh, tambah banyak pikirannya ya dok ya. Iya betul. Kemudian mungkin untuk ibu-ibu baru nih Mbak, yang baru mencoba menyusui, kan ada timbul nyeri pada puting karena kan nggak biasa ya. Nah, nyeri pada puting sendiri bisa jadi karena posisi menyusui yang kurang tepat. Jadi diusahakan saat menyusui bayi itu ada beberapa posisi menyusui yang bisa ditiru oleh ibu-ibu sekalian ya. Yang pertama ada football position. Football position ini posisi menyusui dan memegang bayi ini seperti memegang bola football. Jadi bayi ini dipegang di samping, jadi tangan yang memegang bayi ini searah dengan payudara yang akan menyusui bayi. Kemudian ada cross cradle position. Cross cradle position ini di mana bayi dipegang, diarahkan ke payudara yang bersilangan dengan lengan, namun lengan satunya ini memegang kepala bayi agar bayi tidak jatuh ya. Dan posisinya agar tidak berubah. Kemudian posisi yang ketiga ada cradle position. Untuk cradle position ini seperti menggendong bayi dengan dua tangan ya, direngkuh bayinya, diletakkan pada payudara yang tidak sejajar dengan lengan yang memegang bayi yang utama. Kemudian ada lay down position. Nah, untuk lay down position sendiri perlu diperhatikan jangan sampai ibunya tertidur ya Mbak Isti, karena beresiko nanti bayinya tertindih sehingga sesak nafas. Berarti hanya bersandar gitu ya dok ya? Jadi hanya bersandar saja ibu-ibu sekalian. Bersandar, posisi bayi diarahkan ke payudara. Kemudian yang posisi terakhir adalah side lying position. Untuk side lying position, ibu ini berbaring miring ya, tidak bersandar namun miring. Kemudian payudara yang pada posisi miring ibu itu diarahkan ke bayi. Nah, untuk menyusui sendiri biar putingnya tidak lecet nih Mbak Isti, terkadang bayi ini hanya masukin mulut pada putingnya saja. Padahal seluruh area payudara ibu meliputi areola dan puting ini harus masuk ke mulut bayi. Biar nggak lecet ya dok ya. Agar daya hisapnya bayi juga kuat. Jadi ibu bisa membantu dengan menangkupkan payudara dan areola putingnya itu diarahkan ke mulut bayi. Jika bayi sudah bisa menghisap dengan sempurna, baru bisa dilepas. Ya, berarti kalau salah posisi, ASI nggak keluar, kemudian jadi puting susu lecet gitu ya dok ya. Jadi, posisinya harus betul ya dok ya. Betul, nanti kan untuk mencegah masalah yang akan datang ya. Karena kalau ASINya kurang, tadi bisa berat badannya bayi juga tidak tambah gitu. Oke. Kemudian masalah selanjutnya itu payudara bengkak. Ya ini mungkin beberapa kali kita temui ya Mbak Isti. Banyak dok itu. Jadi payudara bengkak ini bisa dikarenakan pengosongan
payudara itu hanya salah satu sisi saja. Padahal sebaiknya berpindah-pindah antara Gantian ya, payudara Dok, kanan ya. maupun payudara kiri. Nah, proses pengosongan ini kan juga bisa ada masalah karena posisi bayi yang kurang tepat Masih saat kurang menyusui. tepat, oke. Tadi kan mungkin tidak sampai areola maupun putingnya masuk seluruhnya, kemudian ibu juga kurang nyaman dalam menyusui, jadi tidak tuntas pas menyusuinya. Nah, untuk posisi menyusui yang tadi, silahkan ibu-ibu sekalian bisa memilih mana yang lebih tepat untuk ibu dan bayi agar nyaman. Kemudian kalau payudara bengkak sendiri bisa diakibatkan sumbatan pada saluran ASI. Nah, ini sumbatannya kalau terus berlanjut, payudara bisa mengkilat, bengkak, nyeri, sampai ada timbul gejala sistemik seperti demam. Nah, kalau sudah seperti ini, dari ibu perlu namanya terapi obat. Nah, terapinya ini bisa obat anti nyeri dan antibiotik yang diresepkan oleh dokter. Nah, masalah selanjutnya itu nipple crack atau puting yang kering kemudian luka ya. Itu tidak lepas dari posisi menyusui ya. Mungkin bayinya hanya menghisap putingnya, jadi putingnya itu lecet, bisa kering. Nah, untuk mengatasi nipple crack ini bisa dioles sama lanolin cream. Jadi krim yang mengandung natural ingredients atau bahan-bahan alami sehingga tidak membahayakan bayi ya Mbak Isti ya. Kemudian masalah yang terakhir, produksi ASI yang kurang. Nah, ini juga dipengaruhi oleh hormon oksitosin ya Mbak Isti. Ini kan juga bisa dipicu dengan pijat oksitosin agar hormonnya itu bisa cukup menghasilkan produksi ASI. ya. Kemudian stres itu juga bisa mempengaruhi hormon oksitosin bisa menurun. Kemudian ada lagi kelelahan ya Mbak Isti. Nah, ibu baru melahirkan, menyusui itu kalau semuanya diurus sendiri tanpa bantuan suami, keluarga, proses memandikan bayi, merawat tali pusat ini kan rawan sekali ya ibu dengan segitu banyaknya. Kalau dikerjakan sendiri capek ya Dok. Usaha menjadi ibu baru dikerjakan sendiri bisa timbul kelelahan. Nah, kelelahan ini bisa memicu nantinya stres, kemudian kalau stres hormon oksitosin bisa menurun, kemudian ibu juga bisa jatuh sakit. Produksi ASI-nya juga berkurang ya Dok. Bisa berkurang juga seperti itu Mbak Isti. Tapi ibu-ibu sekalian jangan cemas dahulu ya. Kayaknya tadi kita membahas masalah ibu menyusui kok banyak banget ya. Iya betul dokter. Kalau ibu menyusui mendapatkan pendampingan yang tepat, mungkin dari bidan maupun perawat profesional, itu bisa mengurangi masalah-masalah yang dihadapi oleh ibu baru menyusui agar tidak kelelahan juga ya nantinya Mbak Isti. Nah, untuk pendampingan sendiri nih Mbak Isti, kita kan ada ya fasilitas home care rumah sakit Rumani. Nah, ini kan diharapkan home care ini bisa membantu meringankan masalah ibu-ibu menyusui sekalian. Oke, betul sekali dokter. Di Rumah Sakit Romani kita ini ada layanan home care ya Sobat Romani. Jadi di tempat kita Rumah Sakit Romani ada layanan home care untuk ibu bersalin, baik bersalin secara normal maupun sesar. Ada juga untuk pelayanan home care bayi baru lahir. Untuk poin yang ibu bersalin itu ada beberapa yang dilakukan. Kita yang melakukan tenaga profesional ya, ada bidan dan perawat profesional dari Rumah Sakit Romani. Untuk ibu bersalin itu ada poin yang pertama itu pijat oksitosin, kemudian ada perawatan payudara atau breast care bila nanti ada terjadi pembengkakan payudara seperti yang dikatakan tadi sama dokter Nada ya. Kemudian ada perawatan luka operasi maupun perawatan luka jahit jalan lahirnya. Kemudian ada
konseling laktasi. Nah, ini yang paling penting. Konseling laktasi ini di dalamnya bisa diajari bagaimana cara menyusui yang baik dan benar, posisinya, dan bisa konsultasi langsung dengan tenaga yang profesional. Kemudian untuk bayi baru lahir, kita ada memandikan bayi, kemudian ada perawatan tali pusat, ada pijat bayi, kemudian nanti dibantu cara menyusui yang baik dan benar seperti apa. Kadang ada yang request minta dicukur bayinya atau minta ditindik juga dokter. Jadi banyak sekali home care di Rumah Sakit Romani. Kalau misalnya dari Sobat Romani yang mau fasilitas home care, bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau ada scan barcode dari Rumah Sakit Romani. Seperti itu. Alhamdulillah sekali ya Mbak Isti, jadi menjadi ibu baru yang dengan peran-peran barunya seperti merawat luka mungkin habis bekas operasi, kemudian menyusui, merawat bayi, tidak perlu cemas karena semua bisa didampingi oleh bidan maupun perawat di Rumah Sakit Romani ya. Iya betul dan dokter. itu sangat meringankan beban ibu-ibu sekalian betul pastinya. Sekali. Nah untuk jamnya nih Mbak Isti, dari pelayanan home care ini mulai jam berapa? Oh iya betul. Untuk jam kunjungnya untuk layanan home care bisa pagi atau sore, atau misalnya minta 2 kali kunjungan dalam 1 hari bisa pagi dan sore. Untuk pagi kita mulai dari jam 7 pagi sampai selesai. Untuk sore biasanya kita mulai dari jam 3 sore dokter sampai selesai. Wah itu sampai selesai ya ibu-ibu. Iya. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir ya, karena betul. Home care ini mulai dari perawatan payudara, perawatan luka, pijat oksitosin, memandikan bayi itu bisa dilakukan menyesuaikan waktu-waktu ibu sekalian. Mungkin ada yang bekerja, baru bisa pulangnya sore, gitu, seperti itu. Oke, baik dokter. Dari topik kita kali ini ya dokter ya, ada beberapa manfaat tadi, ada beberapa masalah yang bisa kita tangani ya dokter. Dari hasil perbincangan kita pada siang hari ini bisa disimpulkan apa aja dokter? Oke, jadi dari topik utama kita, bolehkah ibu menyusui berpuasa? Boleh ya ibu-ibu sekalian, asalkan tercukupi kebutuhan nutrisi, cairannya, dan memperhatikan kondisi fisik ibu dan bayinya. Harus dalam keadaan sehat, tidak sakit. Kemudian proses menjadi ibu baru dengan segala tantangannya, tidak perlu khawatir ya ibu-ibu, karena dari Rumah Sakit Romani memiliki layanan home care oleh bidan dan perawat yang profesional, sehingga bisa melakukan pendampingan dari setiap proses ibu menjadi nanti diajari ya dok ya, ibu seutuhnya ya, dari proses menyusui hingga merawat bayi. Nah, nanti diajari sampai bisa ya dok ya. Jadi didampingi sampai ibu bisa mandiri seperti itu. Betul. Dan juga proses menjadi ibu baru perlu dukungan dari suami, keluarga, sanak saudara yang lain ya Mbak Isti, sehingga terhindar dari rasa cemas, kelelahan maupun stres. Ya, walaupun ada home care, tapi dari keluarga juga harus mendukung ya dok ya. Iya, dan semoga ibu-ibu sekalian bisa menjalankan perannya dengan baik selama menyusui bayinya, selama merawat bayinya, dan tetap bisa menjalankan ibadah puasa. Betul sekali. Dan menjaga kesehatan ibu dan bayinya ya dok ya. Oke, cukup sekian ya dok perbincangan kita pada siang hari ini ya dok ya, dengan tema tadi menjaga kesehatan ibu menyusui pada bulan puasa ya dok ya. Akhir kata kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan jaga selalu kesehatan Anda dan keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.